Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita tidak punya peta untuk menjalani hidup ini. Maksudnya apa? Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Kita rancangin A, B, C, D, tapi bisa jadi hari ini yang terjadi E, F, G, H. Kita sudah membuat keinginan-keinginan, sudah berharap hari ini terjadi ini itu, tapi yang terjadi bisa berbeda sekali. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di balik setiap perjalanan ada Kristus yang menolong kita menemukan jalan pulang. Kita pujikan PKJ 164, jalan hidup tak selalu. PKJ 164, jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa karut yang peka. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal. Di atasnya membusuk langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Mari kita berdoa. Ajarkan kami untuk selalu memahami setiap habis hujan ada pelangi. Walaupun kami sering lupa kalau sudah hujan, kami sibuk cari payung, sibuk berteduh, sibuk mengurung diri, sibuk lari dari hujan itu. Padahal ada pelangi setelahnya. Mampukan kami untuk bisa menemukan pelangi itu Tuhan, dan ajarkan kami kuat dan tabah melewati setiap hujan. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 48. Mazmur 48 kalau Alkitab handphone ayat 1-8, Alkitab fisik 1-9. Mazmur 48, Alkitab handphone 1-8, Alkitab fisik 1-9. Mazmur 48. Dengarkanlah sabda Tuhan. Nyanyian Mazmur Bani Korah, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng, sebab lihat raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam. Di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Bapak Saudara, kota-kota yang ada di dunia itu punya ciri khasnya masing-masing, punya sifat-sifat yang menonjol di dalamnya. Ada kota Jogja, itu kota kebudayaan ya. Sangat kental, dan kalau kita ke sana langsung kerasa, wah ini kota yang budayanya kuat sekali. Ada kota juga seperti kota-kota mode. Kota mode itu seperti Paris. Kalau di Indonesia Bandung ya, yang stylenya orang-orang dalamnya yang selain banyak penjual
fashion, baju, celana, tapi memang juga di sana orang-orangnya senang berpakaian dengan seribu gaya gitu ya. Ada kota juga, kota pendidikan ya. Kota pendidikan itu kalau di Indonesia dibilangnya orang Jogja atau mungkin juga Salatiga atau Bogor gitu ya. Ada pula juga kota-kota perdagangan, kota Medan, Jakarta, dan setiap kota itu kalau kita ada di sana, maka kita akan merasakan suasana yang mencirikan kota tersebut. Dan sekalipun kota-kota tadi kayaknya kota-kota yang keren, megah, terkenal, tapi kota-kota besar itu tidak pernah luput juga dari hal-hal yang buruknya, kekerasan, kejahatan, pengangguran, sekularisasi, dan lain-lain. Lalu kota Allah seperti apa? Di dalam Tuhan yang kita puji dan kita sembah, kekudusan yang tertanam seperti gunung yang menjulang tinggi. Kota Allah itu dipenuhi dengan suasana dan kehadiran pemeliharaan Allah, perlindungan dari Allah. Karena Allah yang hadir memerintah ditinggikan dan mewujudkan kekudusannya. Sehingga kota Allah ini bukan hanya bicara soal surga, tetapi ketika di bumi ini ada tempat-tempat di mana Allah memerintah dan berkatnya, damainya dirasakan, maka disitulah disebut juga kota Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang Mazmur isyaratkan dengan kota Allah ini adalah sebenarnya bukan cuma soal tempat, tapi kondisi umat. Yerusalem, kota Allah perjanjian lama, gagal mencitrakan dan menceritakan keinginan Allah melalui gambaran kota tersebut. Kini tidak ada satu kota di dunia yang dapat disebut sebagai kota Kristen. Sehingga tugas umat Allah, tugas gereja adalah menggarami kota-kota di mana kita hidup untuk nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Sehingga Bapak Ibu, kota Allah itu harus dimulai juga dari pribadi lepas pribadi. Apakah kehadiran kita sudah mencerminkan kedamaian yang Tuhan bawa? Apakah kehadiran kita sudah mencerminkan belas kasih? Apakah kehadiran kita sudah mencerminkan sukacita dan menikmati kehidupan dengan cara yang baik? Sehingga strategi yang tepat untuk mencapai kota-kota dunia adalah terang Injil. Bukan menjadikan kota tersebut jadi kota Kristen, gereja itu nggak perlu. Bahkan mungkin Kristen nggak harus mayoritas. Yang penting tadi Injil itu, kebaikan itu bisa dilakukan oleh banyak orang di kota itu dan dimulai dari teladan orang-orang Kristen. Semoga hari ini kita juga di wilayah kita masing-masing, Sindang, Karangsembung, Cirebon, Pabuaran, Babakan, dan semua jemaat yang mendengarkan mungkin dari luar kota, semoga kehadiran kita membuat kota kita bisa merasakan Kristus lebih lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar tentang kota-kota Allah, dan kami percaya bahwa kota itu harus muncul dari sikap kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mampukan kami mencerminkannya, kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.